Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay. Yuk kita selalu bersyukur ya. Saya pun ingin bersyukur dan berterima kasih ke Allah, selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus memberikan yang terbaik, untuk terus memberikan manfaat kepada kita semuanya, kepada Anda dan kepada saya juga. Baik, seperti biasanya habit kita yang selalu kita ulang-ulang yaitu saling mendoakan satu sama lain, dan saya pribadi mendoakan Anda semuanya selalu diberikan kemudahan atas urusannya, dan semoga setiap teman-teman, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang memiliki kewajiban ya, berapapun angkanya, berapapun nominalnya, bagi Allah itu mudah dan segera Allah selesaikan semua kewajiban Anda. Dan buat teman-teman khususnya yang merasa punya sakit fisik, siapapun Anda, mungkin kerabat Anda yang mendengarkan video ini atau yang mendengarkan audio ini, Allah angkat penyakitnya dan Allah ganti dengan kesembuhan, dan kemudian Allah sehatkan sesehat-sehatnya, kemudian Allah berikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasanya saya ingin informasikan kepada kamu semuanya, plus ini juga ajakan dari saya untuk sebuah perubahan kondisi hidup dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Silahkan Anda mendaftar untuk mengikuti program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa. Banyak materi yang bisa kamu dapatkan terkait tentang permasalahan hidup. Tentunya kamu akan mendapatkan video materi penjelasan tentang ilmunya, yaitu Rahasia Keajaiban Doa. Kemudian kamu juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar atau audio afirmasi. Dan juga plusnya ini yang menarik, ini kamu akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan terjadwal bersama teman-teman yang lainnya yang sudah menjadi peserta. Seru banget, jadi jangan lewatkan, segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung WA ke nomor saya 085849906027, atau klik saja link yang ada di deskripsi, nanti langsung terkoneksi atau terhubung ke WA saya. Pasti segera saya respon. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin saya ingin menunjukkan satu rahasia yang mungkin kamu gak bakalan nemuin di channel YouTube manapun. Tidak bakalan nemuin ya. Ini unik, ini sebenarnya keseharian kamu dan kamu pernah pasti mengalami ini, cuma mungkin tidak konsen ya, tidak mengerti polanya. Nah, lagi-lagi saya bicara tentang pola, ini penting banget, ini menarik banget. Jadi menurut saya rugi banget kalau kamu gak nonton video ini sampai selesai. Ngomong-ngomong tentang doa, semua manusia pastinya berdoa ya, karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh ketika kita mau menerapkan ilmu apapun. Karena semuanya bicara tentang ilmu adalah bicara tentang doa sebenarnya, karena memang doa itu senjatanya manusia. Hope, harapan atau doa. Siapa sih yang gak berdoa di dunia ini? Semuanya juga berdoa. Baik mereka yang sudah kaya raya, mereka juga punya doa. Apalagi kita yang hari ini mungkin belum kaya tetapi punya keinginan untuk jadi orang kaya, pastinya kita sedang berdoa. Lalu timbul pertanyaan mungkin, bagaimana agar doa kita terkabul? Agar cepat terkabul, agar mudah terkabul? Ini sebenarnya pertanyaan klasik sebenarnya sih. Bahkan kadang-kadang saya sendiri, saya nggak malu untuk ngakuin ini. Kadang-kadang itu timbul juga di hati saya pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik seperti itu. Kapan ya Allah kabulkan doa saya? Nah, saya akan memberikan, lagi-lagi tadi saya sempat mengatakan bahwa ini kamu gak akan temuin di channel YouTube manapun. Kapan sih kondisi, bukan waktu loh ya, kondisi yang paling baik untuk berdoa? Ini hubungannya dengan psikologis, kondisi jiwamu maksud saya. Ya, sekali lagi pertanyaannya, kapan sih sebenarnya kondisi yang baik untuk kita berdoa agar mudah dikabulkan? Saya akan bocorkan beberapa di sini karena ini tidak skrip ya, tidak saya catat juga. Setiap video atau audio yang saya berikan kepada kamu itu tidak saya catat dulu. Muncul saja di pikiran saya, oh ya ini saya perlu nih bahas atau sharing di YouTube. Dan termasuk malam ini tidak saya tulis, tanpa skrip, mengalir saja. Ada beberapa yang saya tangkap sudah beberapa tahun ini sebenarnya. Saya baru sempat share sekarang ya. Dari habit saya atau dari saya membaca pola, ternyata ada momentum agar doa kita mudah dikabulkan. Kita kaji dari keilmuannya. Bukankah ketika doa itu mudah dikabulkan atau ketika kita sedang memprogram pikiran bawah sadar kita atau hati kita itu, gelombang otak kita
Yang paling baik adalah di alfa dan theta. Perhatikan baik-baik kalau teman-teman pada paham tentang gelombang otak. Kondisi seperti apa sih sebenarnya itu? Kalau saya jawab, kalau ada pertanyaan seperti itu atau pertanyaan demikian, kondisi tenang. Ya, jawaban yang pertama tenang. Even ketika kita tenang malah ngalir aja, malah nggak berdoa kita. Kan sebenarnya aneh gitu di situ. Kondisi tenang. Nah, pertanyaannya kondisi tenangnya saya dengan Anda kan tidak sama. Kadang-kadang saya tengah hari habis sholat duhur, itu kondisi pikiran saya tenang sekali. Maka saya berdoa di sana, apapun doanya. Biasanya ketenangan orang itu tidak lama sebenarnya, tidak lama. Disadari ataupun tidak, pada dasarnya area kritis atau critical factor itu sudah melemah itu. Makanya kita disarankan untuk berdoa di kala itu, di saat kondisi tenang. Ini menarik banget dan ini perlu kamu praktekkan dan harus bahkan. Kalau tenang, berdoalah. Kondisi tenang saya dan kondisi tenang Anda tidak sama. Maka kapanpun dimanapun kamu ngerasakan tenang, maka injeklah dengan sugesti atau berdoalah. Jadi yang pertama adalah tenang. Ini menarik banget nih. Kamu gak akan nemuin lah di channel YouTube yang lainnya. Yang pertama adalah tenang. Kemudian yang kedua, kita tarik dulu. Kita tarik sesuai keilmuannya. Tujuan manusia hidup adalah apa? Bahagia, menciptakan kebahagiaan. Kemudian kita bahagia di saat kita mendapatkan sesuatu. Tetapi saking bahagianya terlena di sana. Mestinya ketika kita bahagia, harusnya kita berdoa. Jadi poin yang kedua adalah bahagia. Ketika hatimu senang banget, bahagia banget, jangan biarkan atau jangan kamu sia-siakan momentum itu. Harusnya kamu berdoa, memintalah sesuai apa yang menjadi hajatmu. Karena kita tidak akan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah. Bahkan saya menyarankan jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah. Teruslah meminta. Jadi pertama adalah tenang, yang kedua adalah bahagia. Kapan kamu bahagia? Bahagia itu datang kadang-kadang nggak permisi ya, nggak kulunun gitu loh. Ketika kita dapat sesuatu, dapat surprise sesuatu, hati kita senang, maka berdoalah. Karena esensi dari tujuan manusia hidup itu adalah tenang. Jadi kalau hatimu tenang, hatimu senang, ya tenang dan senang nih, maka berdoalah di sana. Jadi ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah tenang, bahagia. Kemudian yang ketiga, ini pun kamu sering melakukannya sebenarnya. Kapan? Kondisi hening, mengacu pada yang pertama. Kondisi hening pada dasarnya, disadari maupun tidak, ketika kamu berada di kondisi hening, kamu sedang memprogram ulang bawah sadarmu. Ada yang secara langsung atau disengaja, ada juga yang tidak langsung, tidak disengaja. Ada loh. Yang disengaja maksud saya mungkin Anda mendengarkan audio, mendengarkan back sound, kemudian mendengarkan program-program seperti audio afirmasi dan lain-lain, itu disengaja. Tetapi ada juga yang tidak disengaja, dalam kondisi hening kamu sedang memprogram. Seperti apa cara memprogramnya? Even ketika kamu berpikir sesuatu, kamu tuh sedang memprogram pikiran kamu sebenarnya, memprogram hati kamu sebenarnya. Hati-hati, jangan ketika momentum hening malah kamu memikirkan sesuatu yang negatif. Ketakutan, misalkan kamu punya kewajiban, ketakutan tidak dibayar, tidak bisa membayar. Misalkan perkara cinta, takut ditolak, takut gak dapat jodoh, ya, takut ini, takut itulah, banyak hal yang sifatnya ketakutan. Saya tiba-tiba kalau ngomong takut itu inget banget pesan Kiai Zen itu ya. Musuhmu tuh hanya satu, Leh. Musuhmu di dunia ini hanya satu. Dan itu pun tidak bisa dibunuh, melainkan kamu jinakkan. Apa itu, Kiai? Beliau menjawab, rasa takut itu sendiri. Dan itu selalu bersemayam dalam hati manusia. Rasa takut. Jadi musuh kita itu sebenarnya rasa di dalam diri kita. Rasa takut itu sendiri. Ini berbahaya. Takut gak berhasil, takut gagal, takut ditolak, takut ketika nanti berbisnis gak bisa dapat profit, gak bisa dapat untung. Rasa takut itu yang harus dibunuh di dalam dirimu. Jadi pegang 3 hal ini ya. Pertama tenang, kemudian bahagia, dan kondisi hening. Pada dasarnya kondisi hening ini akan kembali pada kondisi tenang. Hati-hati dengan 3 waktu ini dan jangan terlena di sana. Even saya ingatkan kembali, ketika kamu tenang, berdoalah di sana. Saat kamu tenang, kapanpun itu. Sekali lagi, ketenanganmu dengan ketenangan saya tidaklah sama. Jadi kalau bicara waktunya nggak bisa dijawab, karena ketenangan seseorang itu tidak sama. Ya, kalau saya tidak punya aktivitas seperti Anda dari pagi sampai sore, saya tenang terus. Saat makan saja saya tenang.
maka saya penuhkan dengan doa. Saya penuhkan dengan doa. Dan banyak dari doa saya itu pada dasarnya mendoakan peserta saya. Saya jarang mendoakan diri saya sendiri. Jujur, saya jarang mendoakan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tahu setiap doa itu akan kembali kepada diri saya sendiri. Ini bicara doa. Kemudian setelah tenang, perhatikan baik-baik momentum saat Anda bahagia. Karena bahagia itu datangnya nggak kelunun, nggak permisi loh. Kadang-kadang tiba-tiba dapat transferan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Hati senang. Maka saya berdoa. Kalau saya berdoa, hati saya senang. Saya mendoakan orang lain. Siapa? Yang sudah ngirim duit, yang sudah transfer ke saya, meskipun akadnya menjadi peserta, barter energi di sana. Tetapi tetap saya mendoakan mereka. Ya Allah, lancarkan dan tambahkan rezekinya. Semakin banyak sesuai janji Engkau, ya Allah, berlipat-lipat. Etis menurut saya kalau saya mendoakan Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada ya. Jadi doa bagi saya itu aktivitas saya sehari-hari. Karena saya tahu, saya yakin setiap kali saya mendoakan orang lain, doa tersebut akan kembali kepada saya layaknya pantulan bola ke dinding ketika saya lempar itu ke dinding. Seperti itu ya. Jadi pertama saya ulangi, tenang. Kedua, bahagia. Dan ketiga, kondisi hening. Karena kondisi hening ini kebanyakan ya malam lah kalau hening ya. Saat Anda sebelum tidur, kemudian boleh jadi Anda bangun sepertiga malam, itu pun kondisi hening. Seperti video sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk keluar rumah. Berbagai macam pertanyaan tuh. Gus, saya kan ibu rumah tangga, ntar jadi fitnah dan lain-lain. Ya disesuaikan ya. Saya nggak nyuruh Anda ke jalan juga gitu loh, disesuaikan lah. Intinya di video kali ini adalah hening. Karena ketika hening itu senyap semuanya. Ketika semuanya senyap, tidak ada suara, maka yang ada adalah kritisnya menurun atau area kritismu semakin lemah. Di saat area kritismu lemah, disitulah waktu yang paling baik untuk kamu berdoa. Jadi pada dasarnya mengacu kepada satu prinsip tadi ya, gelombang otak yaitu alfa dan theta. Penting banget itu. Coba pahami, kamu bisa cari di Google deh. Kamu cari di Google, kamu pahami. Saya nggak bisa menjelaskan tentang gelombang otak, bahkan saya tidak mau menjelaskan tentang ilmu dunia pikiran, karena itu hak patennya para peserta. Jadi saya menjelaskan bagian-bagian tertentu yang bisa kita praktekkan secara umum. Seperti itu. Jadi buat kamu yang benar-benar ingin serius banget untuk belajar tentang rahasia keajaiban doa, maka kamu segera daftar di private school yang saya adakan. Ini penting banget dan ini sangat bermanfaat buat kamu. Sekali lagi, 3 hal itu dijaga, 3 hal itu jangan sampai terlena, jangan sampai hanya terlewati begitu saja, karena itu momentum penting dan itu momentum mahal. Percaya deh, para kiai, para ulama melakukan ini dan berdoa di saat 3 momentum itu. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat praktek teman-teman. Saya Al-Fakir Ad-Dhaifillah, Bagus Beraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.